Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara untuk hidup berpura-pura miskin untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Dan di video kali ini, kita akan melihat keuntungan yang bisa kita dapatkan dari hidup berpura-pura miskin. Karena memang tanpa melihat keuntungan yang bisa kita dapatkan, kita cenderung susah untuk mau atau termotivasi untuk menerapkan sesuatu. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 7 keuntungan dari hidup berpura-pura miskin yang bisa kamu dapatkan jika kamu menerapkannya secara konsisten. Dan tanpa berlama-lama kita langsung saja ke keuntungan yang pertama, yaitu menghindari iri dan dengki. Tentu saja saat kita hidup berpura-pura miskin, kita akan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lebih miskin daripada keadaan kita yang sebenarnya. Berapapun persen kadar kemiskinan yang kita tunjukkan, intinya kita akan hidup lebih rendah daripada yang kita mampu. Dan hal ini tentu saja akan membuat orang di sekeliling kita melihat kita sebagai orang yang miskin, bukannya orang yang kaya. Dan kita juga akan dilihat sebagai orang yang rendah hati. Dan kalau kita hidup melebihi kemampuan kita cenderung untuk dilihat sebagai orang yang sebaliknya. Bahkan orang akan melihat kita sebagai saingan. Mereka akan iri dan dengki terhadap kita. Apalagi juga kalau kita bersifat atau berperilaku lebih mewah daripada keadaan kita yang sebenarnya, kita akan memiliki sifat yang membuat orang lain melihat kita sebagai orang yang sombong. Karena biasanya kesombongan dan kebiasaan untuk menunjukkan kekayaan atau hidup lebih kaya daripada keadaan yang sebenarnya biasanya berjalan beriringan. Maka dari itu sangat penting untuk bisa membuat orang tetap merasa baik terhadap kita, tentu saja dengan tidak merasa iri dan dengki. Karena kalau mereka atau orang lain merasa iri dan dengki, kita akan menjadi sasaran yang mana kita tidak akan tenang dalam hidup. Karena setiap pencapaian yang kita peroleh, orang lain hanya akan melihat kita sebagai orang yang harus mereka saingi. Maka dari itu hiduplah lebih miskin dari kekayaan yang sebenarnya kamu miliki. Kemudian keuntungan yang kedua adalah mengelola pengeluaran dengan bijak. Semakin miskin kita hidup atau semakin berpura-pura miskinnya kita akan lebih memiliki kebijaksanaan dalam mengeluarkan uang yang lebih baik. Tentu saja kalau kita ingin menjadi orang yang berpura-pura miskin, kita harus benar-benar hidup menekan semua pengeluaran yang biasa kita lakukan. Kalau kita selalu mengeluarkan uang secara normal atau terlalu berlebihan daripada biasanya, itu bukanlah menandakan kalau kita hidup berpura-pura miskin. Karena berpura-pura miskin berarti kita hidup di bawah kemampuan. Dan hidup di bawah kemampuan berarti kita mengeluarkan uang dengan lebih sedikit daripada yang seharusnya. Dan ini selalu membutuhkan kebijaksanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan bijak. Kita sebagai manusia kadang terlalu cepat untuk mengeluarkan uang pada hal-hal yang tidak perlu, dan kita selalu memiliki ego dan gengsi yang tinggi untuk kita kasih makan setiap waktunya, yang mana tentu saja akan membuat pengeluaran kita membengkak. Maka ya akan sangat-sangat bijaksana atau sangat-sangat hebat kalau kamu mampu untuk berpura-pura miskin, karena kamu tentu saja akan menekan ego dan gengsi dengan sangat-sangat kuat. Yang mana kamu akan mempelajari banyak hal terkait pengelolaan pengeluaran yang lebih bijak daripada sebelumnya. Kamu dipaksa untuk menjadi orang yang lebih hati-hati dan hanya mengeluarkan uang untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Dan itu sangatlah sulit. Tapi itulah keuntungan yang kamu dapatkan. Kemudian keuntungan dari hidup berpura-pura miskin yang ketiga adalah meminimalisir ekspektasi orang lain. Kita cenderung terjebak pada ekspektasi orang lain. Kita hidup untuk memenuhi keinginan-keinginan dan harapan-harapan orang lain terhadap diri kita. Yang mana tentu saja hal inilah yang membebani kita begitu besar, sampai taraf kita harus melampaui kemampuan kita yang sebelumnya. Kita harus memiliki beban yang jauh lebih besar daripada biasanya, dan kita harus terus bekerja dengan keras untuk bisa membuat orang lain melihat kita sebagai orang yang berhasil. Yang padahal ekspektasi orang lain terhadap kita tidak pernah berhenti. Mereka selalu mengharapkan lebih, dan lebih.
yang mana hal ini akan sulit membuat kita bahagia dan kita malah menjadi orang yang tertekan secara emosional dan batin. Dan disinilah dimana munculnya keuntungan dari hidup berpura-pura miskin. Karena saat kita berpura-pura miskin, orang lain di sekitaran kita tidak akan menganggap kita sebagai orang yang begitu wow atau begitu kaya. Yang mana semakin kayanya kita, semakin banyak ekspektasi yang diharapkan terhadap kita. Dan semakin miskinnya kita, orang-orang hanya akan mengabaikan kita, karena ya orang miskin biasanya selalu hilang dalam kerumunan. Tentu saja hal inilah yang membuat kita tidak memiliki tekanan sosial yang berlebih dari harapan-harapan atau ekspektasi-ekspektasi orang lain terhadap diri kita, entah itu di lingkungan keluarga, pertemanan, atau lingkungan lainnya. Kemudian, keuntungan yang keempat adalah mempertahankan privasi. Privasi adalah hal yang selalu dibutuhkan oleh semua orang. Orang-orang selalu ingin hidup tenang dan damai, karena itu adalah sebagian dari proses kebahagiaan atau proses menjadi orang yang lebih bahagia. Semakin banyak orang yang tahu tentang apa yang kita lakukan, tentang berapa jumlah kekayaan yang kita miliki, semakin kita merasa tidak aman. Semakin kita merasa bahwa akan ada banyak hal buruk yang mungkin terjadi. Dan inilah pentingnya atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dari menjadi orang yang hidup berpura-pura miskin. Kita bisa menghindar dari orang-orang yang sebenarnya pada awalnya tidak memiliki niat apa-apa terhadap kita. Tapi pada akhirnya ya kita malah digosipi pada hal-hal yang sebenarnya kita tidak lakukan, karena pergerakan dari orang yang mencolok seperti orang yang kaya atau orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam kekayaan selalu terlihat dan selalu menjadi topik yang hangat di masyarakat. Maka dari itu, hidup berpura-pura miskin akan membuat kita lebih terjaga dari perkataan-perkataan yang tidak baik itu. Membuat kita merasa lebih aman dan tenang dari orang-orang yang berniat buruk karena kita mempertahankan privasi yang kita miliki. Kemudian keuntungan yang kelima adalah meningkatkan rasa syukur. Semakin miskin kamu bertindak, semakin banyak uang yang kamu dapatkan dan miliki, semakin cepat kamu merasa bersyukur. Karena rasa syukur adalah saat kamu merasa berlebih atau saat kamu merasa uang yang kamu miliki atau segala yang kamu miliki sudah cukup, bahkan lebih dari cukup dari apa yang kamu butuhkan. Dan tentu saja hidup berpura-pura miskin akan membuat kamu hidup lebih rendah daripada kadar kekayaan kamu yang sebenarnya. Dan hidup lebih rendah dari kekayaan yang kamu miliki akan membuat kamu memiliki lebih banyak uang yang akan terasa sangat banyak dari yang kamu butuhkan. Karena orang yang hidup miskin biasanya membutuhkan sedikit uang, dan kamu yang berpura-pura miskin akan mengalami perasaan-perasaan yang sama. Uang yang berlebih inilah yang membuat kita merasa begitu bersyukur, karena kita sebenarnya membutuhkan sedikit uang. Apalagi kalau kamu sudah terbiasa melakukan hal ini, kamu akan merasa bahwa kamu hanya membutuhkan sedikit uang, tapi Tuhan memberikan kamu jauh lebih banyak daripada yang kamu butuhkan. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan hal tersebut. Maka dari itu, kita pasti akan merasa lebih bersyukur dari proses menjadi orang yang berpura-pura miskin, karena hanya orang yang bijaksanalah yang bisa menerapkan cara ini. Kemudian, keuntungan dari hidup berpura-pura miskin yang keenam adalah meningkatkan lingkungan yang lebih nyaman. Siapa yang ingin hidup lebih nyaman daripada biasanya? Yang mana kita hanya cukup pada sesuatu yang sederhana tanpa perlu barang-barang yang mewah hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan atau perasaan-perasaan kita. Dan hal inilah yang akan kita dapatkan jika kita hidup di bawah kemampuan, apalagi jika kita menerapkan hidup berpura-pura miskin. Kita akan merasa lebih nyaman dan lebih tentram dari saat kita hidup sebagaimana biasanya. Itu karena saat kita berpura-pura miskin, kita akan membuat orang tidak iri dan dengki yang membuat hati kita tenang. Kita akan menjadi orang yang tidak mengeluarkan banyak uang. Kita akan menjadi orang yang tidak membuat orang berekspektasi lebih terhadap kita. Kita akan membuat orang tidak mengetahui banyak hal tentang diri kita. Kita akan lebih bersyukur. Kemudian orang lain tidak akan
benar-benar ingin berlaku jahat terhadap kita, karena ya semakin miskin kita terlihat, semakin kecil peluang orang untuk ingin menjahati kita, karena ya orang jahat biasanya mendekati orang yang kaya-kaya. Tentu saja semua hal itu jika kita kombinasikan menjadi satu akan membuat kita berada dalam lingkungan yang begitu nyaman. Kita tidak perlu takut untuk menunjukkan seberapa miskin kita kepada orang, karena ya kita memang orang yang memiliki uang gitu. Dan kemungkinan itulah yang membuat orang-orang miskin mau untuk mendekati kita dengan tulus. Kita akan memiliki lingkungan yang lebih setia dan sejati dengan hubungan-hubungan yang benar-benar tulus. Karena kalau kita terlalu kaya atau terlihat terlalu kaya, orang hanya akan mendekat kalau ada maunya. Tapi kalau kita benar-benar hidup lebih miskin dari kelihatannya, orang akan mendekat dengan benar-benar tulus kepada kita, bukan untuk menginginkan sesuatu seperti uang. Apalagi lingkungan kita sudah akan membuat kita begitu nyaman dengan kesederhanaan yang kita miliki. Bayangkan saja jika kamu hidup terlalu mewah di rumah yang besar. Tentu saja kamu akan was-was setiap hari dan malah merasa tidak nyaman. Dan bayangkan juga kalau kamu hidup secara lebih rendah dari keadaan kamu yang sebenarnya. Tidak ada barang-barang mewah, semuanya biasa-biasa saja, tapi tetap nyaman untuk ditinggali. Itu akan sangat membuat kita menjadi orang yang lebih nyaman berada di lingkungan kita saat ini. Kemudian keuntungan dari hidup berpura-pura miskin yang terakhir atau yang ketujuh adalah mengurangi resiko kejahatan. Jika kita hidup terlihat kaya, orang-orang akan cenderung untuk cepat untuk menjahati kita, karena ya orang jahat selalu mendekati orang yang lebih kaya. Jangankan hal-hal yang terlihat benar-benar mewah, smartphone yang biasanya kita gunakan setiap hari saja pasti akan dicuri oleh seseorang jika mereka melihat smartphone tersebut adalah smartphone yang cukup mahal. Apalagi kalau smartphone tersebut sedang kita pegang dalam situasi yang sepi. Kemungkinan kejahatan akan cepat datang kepada kita. Tapi bayangkan jika kamu memiliki pakaian yang lusuh, memiliki smartphone jadul yang hanya bisa WhatsApp dan telepon dan SMS, ya, dan mungkin menonton YouTube gitu. Peluang orang jahat untuk melihat kamu sebagai sebuah sasaran kejahatan akan menjadi semakin minim. Dan bisa saya katakan bahwa ini adalah keuntungan paling minim yang terbaik yang bisa kamu dapatkan dari menjadi orang yang berpura-pura miskin. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.